Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta, katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku, lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam dan menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan. Jawab tuannya itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu dari dia, dan berikanlah
kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratap dan gertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu biasa yang ke-33 kita mendapat pengajaran tentang kerajaan surga. Ditampilkan salah satu aspek dari kerajaan surga, yaitu soal pertanggungjawaban, soal pengadilan yang akan diberikan Tuhan kepada kita para muridnya ya, pada akhir zaman nanti. Tadi dikatakan kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Tentu seseorang di sini menunjuk kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang menjelang wafat dan kebangkitannya, menyerahkan miliknya ya, kepada para muridnya. Tuhan Yesus hendak mempercayakan kepunyaannya ya, kepada ya, para muridnya. Dan untuk menggambarkan apa yang diberikan Tuhan ya kepada para muridnya dengan menggunakan kata ya, talenta. Talenta, mata uang tertinggi. Tadi ada 3 hamba. Pertama menerima 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga menerima 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya. Ini para saudara kasih ya. 1 talenta nilainya 60 mina atau 6.000 dinar. Bagaimana kita ketahui pada zaman Tuhan Yesus, upah kerja sehari 1 dinar. Berarti 1 talenta itu kan upah kerja selama 6.000 hari. Nah, dibuat tahun berapa ini? Sekitar ya 16 tahun. Jumlah sedikit atau banyak ini Pak Saudara? Upah 1 talenta, upah kerja selama 16 tahun. Wakeh ini jumlah ini. 2 talenta kan 12.000 dinar atau 12.000 upah ya, harian selama 12.000 hari atau upah kerja selama 32 tahun.
Lek 5 talenta kan 30 dinar atau upah kerja selama 30.000 hari atau buat tahun ya 82 tahun. Jumlah yang apa ini, bagaimana ini? Jumlah yang banyak itu ya, ngadu bilah itu ya. Apa yang dipercayakan tadi seorang kepada para hambanya ya, tidak main-main ini, jumlahnya besar. Ya, demikian juga Tuhan Yesus ya, memberikan karunia-karunia-Nya ya, kepada para muridnya ya, secara berlimpah ya. Bersama dengan datangnya kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberikan anugerah-anugerah ya, kepada para muridnya ya, secara berlimpah-limpah ya, berlimpah ruah. Dan tentu apa yang dipercayakan ini ya, ada tanggung jawab ya, supaya dikembangkan. Tadi ada 3 hamba, yang 5 pergi mengelola uang dan memperoleh laba ya 5 talenta. Demikian yang menerima 2 talenta juga menerima laba ya 2 talenta. Namun yang menerima 1 talenta ya menyembunyikan uang dalam tanah ya, menguburkannya ya, menanamnya. Kemudian pulanglah tuan hamba itu, kemudian mengadakan perhitungan ya, dengan para hambanya. Yang menerima 5 talenta dan 2 talenta ini melaporkan kepada tuannya bahwa yang menerima talenta ya mendapat laba 5 ya, menjadi 10. Kemudian tuannya memuji dia ya sebagai hamba yang baik, hamba yang setia. Maka diperkenankan akhirnya diberi tanggung jawab dalam perkara yang besar dan diperkenankan masuk dalam kebahagiaan tuannya. Yang menerima 2 talenta ya sama. Namun sebaliknya yang menerima 1 talenta ini berkata kepada tuannya ya dengan keras, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut dari tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu dalam tanah. Dan ia mengembalikan milik tuannya. Dan hamba ini dicap sebagai hamba yang jahat dan malas. Dan apa yang dikatakan kepada tuannya diterapkan ya kepada dirinya. Dan akhirnya 1 talenta ini diambil dan diberikan kepada ia yang mempunyai 10 ya, talenta. Dan akhirnya ia menerima hukuman ya, dikatakan sebagai hamba yang tidak berguna, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan gertak gigi. Ini ia menerima hukuman yang kekal, berada dalam siksaan.
Saudara dikasih, melalui sabda Tuhan, kita semua diingatkan dan disadarkan ya, bahwa oleh Tuhan kita Yesus Kristus kita diberi anugerah ya, karunia ya, yang melimpah ya kepada kita. Maka melalui 3 hamba ini, yang sebenarnya hanya dari 3 hamba ini akan dikelompokkan menjadi 2 ya. 2 hamba yang setia, yang 1 hamba yang tidak setia. Maka apa yang dipercayakan Tuhan Yesus kepada kita, anugerah ya, karunia yang berlimpah yang diberikan kepada kita, harus kita kembangkan dalam hidup kita. Karena Tuhan pada akhirnya minta pertanggungjawaban kepada kita atas anugerah-anugerah yang diberikan kepada kita. Maka di sini kita diajak untuk menyadari ya, memahami dengan tepat anugerah yang diberikan Tuhan ya kepada kita. Dan hendaknya menjadi subur dalam perutusan kita sebagai murid-murid Tuhan. Bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan oleh Tuhan Yesus ya diberi kepercayaan mendapat tugas perutusan untuk menjadi pewarta kabar gembira. Kita diberi kepercayaan untuk menjadi saksinya, mewartakan Tuhan kita Yesus Kristus di mana kita berada ya, melalui perkataan dan terlebih melalui perbuatan dan tindakan dalam hidup kita. Bahwa kita sebagai murid menerima tugas perutusan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Hendaknya kita menjadi subur dalam tugas perutusan ini, menjadi saksi-saksinya. Maka disitulah anugerah yang diberikan Tuhan Yesus ya, akan bertambah. Kalau kita bisa memahami dengan tepat karunia-Nya, anugerahnya, dan kita subur dalam karya perutusan yang diberikan kepada kita sebagai muridnya, sebagai saksinya, maka anugerah Tuhan itu akan bertambah ya dalam diri kita ya. Maka kita akan semakin mengalami kelimpahan kasih-Nya, berkat-Nya. Namun sebaliknya, sebagai hamba, seperti hamba yang malas tadi ya, maka seperti disabdakan kepada Tuhan ya, disabdakan Tuhan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Ini hamba yang malas. Kita para muridnya yang tidak menyadari anugerah Tuhan secara tepat, dan kita tidak menjadi subur diri kita dalam perutusan Tuhan, maka apapun yang ada padanya akan diambil dari dia. Maka melalui sabda Tuhan dalam minggu biasa ke-33 ini, kita semua disadarkan dan diingatkan bahwa
Oleh Tuhan Yesus kita diberi karunia yang melimpah, ya, anugerah secara berlimpah, ya, dalam hidup kita. Kita tidak kekurangan berkat-Nya, ya, kasih-Nya. Semuanya dicurahkan, ya, kepada kita, ya, oleh Tuhan Yesus. Maka apa yang diberikan Tuhan kepada kita harus kita, ya, kembangkan melalui perutusan yang diberikan kepada kita, ya, para murid-Nya. Hendaknya di mana kita berada, ya, dunia ini, kita penuhi dengan berita Injil, berita kabar suka. Maka berkat berlimpah, anugerah Tuhan akan berlimpah diberikan kepada kita.